Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Saiful Rozak, dengan nomor induk mahasiswa 43020190028, dan rekan saya Luki Rahman Zakaria dengan nomor induk mahasiswa 43020190026. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang akan dibawakan pada presentasi mata kuliah nanti dengan judul Teknologi Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Nah, untuk pembahasan materi yang akan kami bawakan nanti, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif, terus yang kedua apa saja jenis-jenis sumber daya informasi, dan yang ketiga bagaimana konsep manajemen sumber daya informasi. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah, menyediakan barang dan jasa yang lebih dari pesaing dan memenuhi khusus suatu segmen pasar tertentu pada bidang komputer. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan leverage di pasar. Idenya adalah perusahaan tidak harus sepenuhnya mengandalkan sumber daya fisik yang lebih unggul saat terlibat dalam persaingan. Sebaliknya, sumber daya konseptual yang unggul data dan informasi dapat digunakan sama baiknya. Nah, adapun keunggulan-keunggulan kompetitif yang dapat diraih perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi di antara lain, yang pertama yaitu teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Nah, nilai bisnis utama setiap perusahaan adalah menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal, mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Terus, keunggulan yang kedua yaitu teknologi informasi memungkinkan perusahaan melakukan perekayaan ulang proses bisnis. Nah, salah satu dari implementasi paling penting dari strategi kompetitif adalah perekayasaan proses bisnis atau Business Process Reengineering (BPR). Perekayaan ulang adalah pemikiran kembali yang mendasar dan mendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Nah, mungkin untuk selebihnya dari pembahasan pertama bisa teman-teman baca di makalah. Oke, lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis sumber daya informasi. Pandangan yang mengatakan bahwa data dan informasi merupakan sumber daya utama yang harus dikelola dengan baik, sebagaimana sumber utama lainnya adalah merupakan pendekatan yang positif untuk pengguna komputer. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya informasi itu di antara lain, yang pertama ada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Terus yang kedua ada fasilitas informasi. Terus yang ketiga ada data informasi. Nah, untuk penjelasan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware di sini merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Adapun fungsi hardware yaitu mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masukan proses, mengolah data informasi, memberikan output, serta menyimpan data informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Nah, sedangkan software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Terus, fasilitas yang kedua yaitu fasilitas informasi. Fasilitas informasi di sini merupakan salah satu langkah strategi yang merupakan landasan yang berfungsi menjadi dasar dalam merancang fungsi teknis yang berguna untuk mengatur fasilitas-fasilitas informasi dengan baik dan benar. Nah, terus untuk fasilitas yang ketiga yaitu database dan informasi. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengolahannya. Dihimpun dari berbagai sumber
Secara sederhana, database atau bisnis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database di sini memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data atau file secara terintegrasi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Lanjut untuk pembahasan yang ketiga akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Luki Rahman Zakaria. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu konsep manajemen sumber daya informasi, yaitu adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan untuk mengidentifikasi, memperoleh dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Selanjutnya yaitu agar perusahaan dapat sepenuhnya mencapai manajemen sumber daya manusia, itu ada serangkaiannya. Yang pertama yaitu adanya kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan keunggulan informasi yang unggul. Selanjutnya yaitu kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional yang utama. Selanjutnya yang ketiga adanya kesadaran bahwa CEO adalah eksekutif puncak. Selanjutnya ada strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Selanjutnya ada usahanya juga. Yang pertama yaitu perusahaan berusaha menggunakan informasi yang kompetitif. Selanjutnya peran eksekutif harus menyadari bahwa layanan jasa itu sangat penting. Dan yang ketiga, para eksekutif harus mengakui keberadaan dari CIO. Selanjutnya yang keempat, para eksekutif juga harus memasukkan sumber-sumber informasi dalam strategi. Ada juga yang namanya perencanaan strategi formal untuk sumber-sumber daya informasi, dan juga perencanaan strategi untuk mengatur pemakai computing. Selanjutnya ada yang namanya memiliki dua lingkup. Yang pertama yaitu end user computing dan juga EISD. EISD atau Information Service Department merupakan organisasi jasa yang mengelola infrastruktur IT untuk mengarahkan aplikasi IT bagi end user. Dengan demikian, hubungan antara EISD dan end user merupakan suatu keharusan. EISD juga bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola infrastruktur yang efektif, infrastruktur yang memadai, dan mendorong pekerjaan yang dilakukan dalam suatu jaringan. Yang kedua yaitu end user department, unit, and team. Tingkat-tingkat kemampuan pemakai akhir digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pemakai akhir tingkat menu, yaitu atau menu level end user. Terus selanjutnya yaitu pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Yang terakhir juga, yang selanjutnya ada pemakai akhir tingkat programmer end user programmer. Terima kasih.